Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Amar Anil Azmi, nomor absen 4. Nama saya Faila Nur Faiza, nomor absen 11. Nama saya Farida Izzatul Ilmi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Lisa Caherani, nomor absen 21. Nama saya Cynthia Rahmawati, absen 30. Pendahuluan dalam materi sistem produksi peralatan konversi energi membahas mengenai 1. Energi panas bumi, 2. Manfaat produk bidang konversi energi, 3. Potensi produk bidang konversi energi di daerah, 4. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi, dan 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Sistem produksi peralatan konversi energi. 1. Aneka produk bidang konversi energi terdiri dari A. Konversi energi angin, B. Konversi energi surya atau matahari, C. Energi air, D. Biogas, E. Biomasa, dan F. Energi panas bumi. F. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan. Oleh sebab itu, energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. 2. Manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah tangga, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Energi listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dan turbin bertenaga angin berpotensi untuk dimanfaatkan pada proses elektrolisis air guna memproduksi gas H2 yang dapat dipakai dalam fuel cell. Bahan bakar baru yang aman dan ramah di lingkungan diperlukan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Fuel cell dengan bahan bakar gas H2 dan O2 sebagai alternatif yang tepat, sebab gas buang berupa air yang sangat ramah lingkungan. Tanaman seperti jagung, singkong, tebu, nira,
sagu, sorghum, berbagai jenis rumput laut, kayu yang mengandung selulosa. Perencanaan yang baik melakukan upaya budidaya dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang akan dapat memberikan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fuel cell dalam bahasa Indonesia disebut dengan sel bahan bakar. Prinsip operasi dari alat fuel cell mirip dengan baterai, yaitu reaksi kimia yang dipergunakan untuk menghasilkan arus listrik. Perbedaan utama dengan baterai adalah bahwa fuel cell menggunakan asupan bahan bakar yang dapat terus-menerus dialirkan ke dalam fuel cell, sehingga fuel cell dapat terus beroperasi selama ada suplai bahan bakar H2, O2, etanol, metanol. Berbeda dengan baterai, bila bahan kimia yang menjadi sumber energi telah habis, baterai tidak akan lagi menghasilkan energi listrik karena tidak ada asupan bahan bakar yang bisa dimasukkan ke dalam baterai tersebut. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada di masa mendatang serta ancaman atau threat dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat digunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang briket diantaranya 1. Alat pirolisis atau drum pembakaran, 2. Alat penumbuk, 3. Ayakan, 4. Wadah pencampuran kanji, 5. Pencetak arang briket, 6. Alas pengeringan. Bahan pendukung pembuatan arang briket diantaranya A. Tepung kanji, B. Air, C. Limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kulit bakar, tempurung, limbah tandan sawi, sekam, limbah industri furniture. Satu, energi dari air terjun digunakan untuk A. Tempat wisata, B. Pemandian, C. Pembangkit listrik, D. Transportasi, F. Komunikasi. 2. Yang dimaksud dengan konversi energi adalah A. Perubahan energi otot menjadi energi gerak, B. Perubahan energi matahari menjadi otot, C. Perubahan energi mekanik menjadi energi listrik, D. Perubahan energi listrik menjadi energi mekanik, E. Perubahan energi satu ke bentuk energi lain. Nomor 3. Analisa yang menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, yaitu A. Internal, B. Eksternal, C. Terbuka, D. Tertutup, E. Penjualan. Nomor 4. Suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha. A. Analisa TOWS, B. Analisa OWTS, C. Analisa SWOT, D. Analisa hukum, E. Analisa personal. 5. Berasal dari manakah panas bumi itu? A. Panas bumi, B. Inti bumi, C. Bawah bumi, D. Atas bumi, E. Dalam bumi. 6. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan arang briket kecuali A. Tepung kanji, B. Ayakan, C. Alat pengeringan, D. Nampan, E. Air. Nomor 7. Apa arti dari weakness? A. Ancaman, B. Peluang, C. Kelemahan, D. Kekuatan, E. Pesaing. Nomor 8. Fuel cell menggunakan bahan bakar gas yaitu A. H2 dan O2, B. CO2 dan 2H2, C. C3 dan H8, D. H2, E. CO. 9.
Yang merupakan manfaat produk rekayasa konversi energi adalah A. Tidak ramah lingkungan, B. Biaya listrik meningkat, C. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, D. Menimbulkan dampak buruk, E. Tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan industri rumah. 10. Analisa yang menggali dan mengidentifikasi semua gejala yang ada di masa mendatang serta ancaman dari pesaing yaitu A. Eksternal, B. Internal, C. Strong, D. Terbuka, E. Tertutup. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.